Tahukah saudara bahwa tidak ada free will bagi mereka yang mau diselamatkan? Ada beberapa orang tua yang menemui saya dan menceritakan tentang anak-anaknya yang berusia remaja. Dan kebanyakan dari mereka memiliki problem yang sama, yaitu pada waktu anak-anak mereka melakukan kesalahan atau bahkan berbuat dosa, pada waktu orang tua mereka menasihati mereka supaya mereka bertobat, apakah jawaban mereka? Mereka akan menjawab, bukankah Tuhan memberikan kita free will? Jadi kenapa mama dan papa melarang kami untuk tidak boleh melakukan A, tidak boleh melakukan B? Kita ini memiliki kehendak bebas. Sampai saya sempat berpikir apakah di sekolah mereka diajarkan hal yang demikian? Karena hampir mereka semuanya punya cara berpikir yang sama, yaitu mereka punya kehendak bebas untuk melakukan apa saja yang mereka mau dan mereka tetap diselamatkan. Suatu saat ada beberapa anak remaja yang mampir di rumah saya karena waktu itu di luar musim dingin. Dan saya mempersilakan mereka untuk masuk dan kita sharing firman Tuhan. Sampai pada akhirnya saya menyampaikan tentang pentingnya hidup di dalam pertobatan. Dan mereka menjawab, bukankah kita punya free will? Jadi kenapa kita tidak boleh berbuat dosa? Kenapa apa yang kami lakukan harus dibatasi? Terus saya tanya kepada mereka, apakah kalian ingin diselamatkan? Ya, kami mau diselamatkan dan kami percaya kami diselamatkan di dalam Yesus. Dan mereka berpikir mereka akan tetap diselamatkan oleh Yesus dan mereka tidak pernah kehilangan free will mereka. Lalu saya sampaikan kepada mereka, free will itu contohnya adalah seperti ini. Pada waktu tadi sebelum kalian masuk ke rumah saya, kalian punya kehendak bebas. Mau masuk ke rumah saya, atau memilih masuk di rumah tetangga, atau kalian memutuskan tetap berada di luar dan kedinginan. Kalian punya free will untuk memutuskan apa yang kalian mau. Tetapi begitu kalian memutuskan untuk masuk ke rumah saya, pada waktu saya membuka pintu dan mempersilahkan kalian masuk, itu yang namanya anugerah. Bahwa saya mengizinkan kalian masuk ke rumah saya. Tetapi pada waktu kalian masuk ke rumah saya, kalian harus tunduk kepada peraturan yang saya buat di rumah saya. Kalian tidak bisa seenaknya tiba-tiba membuka kulkas dan mengambil makanan. Kalian tidak bisa tiba-tiba masuk kamar dan tidur di kamar saya. Kalian juga tidak bisa seenaknya membawa pacar kalian ke rumah saya. Bahkan kalian tidak bisa menginap seenaknya di rumah saya tanpa seizin saya. Selama kalian di rumah saya, tidak ada free will. Kalian harus tunduk kepada peraturan yang saya buat di rumah saya. Pilihan kalian hanya dua. Tetap stay di rumah saya, tetapi tunduk pada peraturan yang saya buat. Atau keluar dari rumah saya. Karena ini rumah saya juga berhak mengusir kalian keluar pada waktu kalian tidak tunduk pada aturan yang saya buat. Demikian juga dengan keselamatan. Sebelum kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalian punya free will untuk memilih kepada siapa kalian menjadi hamba. Memilih Yesus supaya diselamatkan atau memilih dosa. Kalian punya hak untuk memilih. Tetapi pada waktu kalian memutuskan menerima keselamatan dari Yesus, itu yang namanya kalian masuk menjadi warga kerajaan Allah. Begitu kalian masuk sebagai warga kerajaan Allah, kalian harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh firman Allah. Kalian tidak bisa berkata, saya memilih Yesus supaya saya diselamatkan. Tetapi saya tetap memakai free will saya. Terserah saya dong, saya berhak berbuat dosa. Saya berhak punya pacar sesama jenis. Saya berhak melakukan apa saja. Kalian hanya bisa diselamatkan pada waktu kalian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan Yesus Tuhan artinya meletakkan kehendak bebas kita di bawah kehendak Yesus. Selama kalian masih mempertahankan hak pilih, hak bebas saudara, maka sebenarnya yang menjadi tuan atas hidupmu
bukan Tuhan, tetapi diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib artinya, engkau menundukkan dirimu di bawah pemerintahan Kristus. Itu sebabnya pada waktu Yesus menjadi manusia, dia harus menanggalkan kealahannya supaya dia bisa menundukkan dirinya di bawah pemerintahan Bapaknya. Itu sebabnya pada waktu Yesus menghadapi salib, apa yang Yesus katakan? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia punya hak untuk memilih, mau taat berarti mati di kayu salib, atau mengambil kembali kealahannya dan kembali ke surga. Tetapi pada waktu dia menyatakan dia tunduk kepada Bapaknya, artinya dia harus meletakkan hak dia, hak bebas dia, hak dia untuk memilih di bawah kehendak Bapaknya. Tuhan tidak akan mengambil hakmu, tetapi engkaulah yang harus menyerahkannya sebagai tanda engkau menjadikan Yesus Tuhan dan penguasa atas hidupmu. Demikian juga pada waktu Tuhan meminta Ishak dari Abraham. Abraham punya hak untuk menolaknya, tetapi pada waktu dia memutuskan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidupnya, Abraham menyerahkan apa yang Tuhan minta, yaitu Ishak. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau engkau menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang harus jadi atas hidupmu. Dan engkau harus tunduk dan menaklukkan kehendakmu sendiri pada peraturan yang ditetapkan oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati.